Gimana caranya lo menemukan values buat diri lo sendiri, supaya pilihan-pilihan dalam hidup lo itu sesuai dengan diri lo, menggambarkan siapa lo, menggambarkan apa yang lo mau dan yang lo butuh. Hai millennials, di video kali ini gue mau cerita tentang sesuatu yang gue perlu minta maaf dulu, karena gue akan nyebutin banyak kata mati dalam video ini. Dan moga-moga lo gak jadi sedih dan takut mati ya. Setiap orang yang udah lahir, suatu saat pasti akan mati. Cuman matinya itu kita nggak tahu umurnya panjang atau pendek dan bagaimana cara matinya. Terus kalau dalam bahasa Inggris namanya birth dan death. Dan di antara huruf B dan D ini ada yang namanya C. Kok jadi kayak belajar abjad ya? C ini namanya choice atau pilihan. Di hidup kita ini ada banyak pilihan. Kita mau menjadi orang dewasa atau tetap menjadi seperti anak-anak. Kita mau hidup sehat atau mau menikmati hidup dengan makan minuman yang manis. Terus kita mau mempunyai sesuatu aset yang kita idam-idamkan bisa dicapai, dimiliki atau enggak. Ada banyak pilihan. Tapi bagaimana kita caranya memilih sesuatu yang sesuai dengan diri kita sendiri? Karena kadang-kadang kita hanyut dalam godaan framing dari iklan atau kata-kata orang lain yang sebenarnya itu nggak cocok sama diri kita sendiri. Caranya yaitu dengan menemukan siapa diri kita. Sebenarnya kita bisa menggunakan tools yang disediakan oleh psikolog, tapi mungkin banyak orang nggak minat bertemu psikolog. Takutnya misalnya dikira ada gangguan psikologi. Kamu bisa menemukan dirimu dengan mencari apa values atau nilai yang penting dalam hidupmu. Contohnya ada 5 hal nih. Misalnya untuk orang Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Lah ini Pancasila ya. Tapi bisa jadi 5-5-nya ini adalah sesuatu yang penting buat lo di seberang sana atau buat gue. Gue mau kasih contoh, misalnya orang yang penting, hal yang penting dalam hidupnya adalah traveling. Nah, disesuaikan nih dengan goals-nya. Atau goals-nya yang disesuaikan dengan hal yang penting ini. Misalnya goals-nya dia mau keliling dunia, atau misalnya bisa liburan tanpa bayar, atau mau menjadi konten kreator tentang traveling. Maka perilaku yang sesuai dengan 2 hal ini adalah misalnya mencari pekerjaan yang berhubungan dengan traveling, atau membuka bisnis tiket atau voucher menginap, atau menjadi konten kreator. Sebenarnya kalau konten kreator itu jadi goal, perilakunya adalah lo belajar supaya bisa jadi konten kreator. Misalnya lo belajar membuat YouTube, walaupun sebenarnya traveling bukan bagian dari sesuatu yang penting dalam hidup gua, tapi ini kebetulan hanya jadi contoh ya. Nah, apabila lo telah menemukan hal yang penting, contohnya 5 tadi, maka lo akan merasa bahwa pilihan-pilihan dalam hidup lo itu akan selalu kena ke 5 hal ini. Caranya sebenarnya cukup mudah. Lo bisa nge-review sebenarnya apa sih yang penting dalam hidup lo selain traveling ya, misalnya kesehatan. Coba dipikir-pikir sehari-hari, setiap lo ngambil keputusan yang menurut lo prinsip banget tuh apa? Biasanya setiap orang punya 15 tuh banyak ya. Terus setelah 15 ada 10 yang lebih penting di antara 15. Dan 5 yang lebih penting lagi dari yang 10 tadi. Jadi dari 15 dikecilin ke 10 dan dikecilin ke 5. Dan yang 5 ini yang paling top. Kalau lo agak sulit menemukannya sendiri, bisa menghubungi gue via DM Erik Parlisa atau Hindia Gold di Instagram, atau mungkin komen di bawah sini.
di YouTube ini atau kirim email di kontak detailnya YouTube. Nanti kita bisa diskusiin gimana caranya lo menemukan values buat diri lo sendiri. Supaya pilihan-pilihan dalam hidup lo itu sesuai dengan diri lo. Menggambarkan siapa lo, menggambarkan apa yang lo mau dan yang lo butuh. Bukan apa yang lo inginkan karena framing dari iklan.